Saya mau sampaikan begini kepada orang muda, jangan malulah jadi petani. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya jangan menganggap bahwa petani itu ada pekerjaan kotor. Halo sahabat Floruspedia, jumpa lagi bersama saya KKB di segmen podcast Floruspedia. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh inspiratif, tokoh muda yang sukses mengembangkan pertanian di bidang pertanian tanaman hortikultura. Nah, saat ini sudah hadir di studio Bang Erik Paji. Selamat datang Bang Erik. Selamat. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Amin. Jadi Bang Erik ini adalah seorang lulusan sarjana pertanian Universitas Nusa Nipah Maumere, yang kemudian beliau kembali ke desanya lalu kemudian mengembangkan pertanian tanaman hortikultura dan hasilnya sampai dengan saat ini sungguh luar biasa sekali. Dan Bang Erik ini juga salah satu tokoh muda yang sangat menginspiratif orang muda untuk terjun ke dunia pertanian. Bang Erik, kita langsung saja Bang Erik ya. Abang bisa ceritakan sedikit awal mula Abang terjun ke dunia pertanian ini seperti apa ya Bang? Jadi baik, terima kasih. Awal mula saya mulai usaha di bidang pertanian. Waktu itu saya ambil kuliah itu jurusan pertanian, Fakultas Pertanian di Universitas Nusa Nipah. Nah, ketika saya sudah mulai pilihan ke jurusan pertanian, maka selain teori yang saya dapat di fakultas, saya juga butuh sesuatu yang hal nyata yang saya harus dapat dari kebun. Maka tergeraklah hati untuk mulai usaha itu. Dan kebetulan di tahun 2012, 2013 itu peluang usaha di tanaman hortikultura yang luar biasa, karena segmen pasar waktu itu dengan kisaran cabai bisa 50-60 ribu. Maka tergerak serba ini kalau secara bisnis masuk ini. Itu di tahun berapa itu? Itu mulai usaha itu di tahun 2013. Waktu itu masih duduk di semester 2. Semester 2. Ya, semester 2. Kenapa kemudian mau terjun ke dunia pertanian? Yang pertama bahwa potensi sumber daya alam di Sika memang sangat luar biasa. Khusus untuk di wilayah Desa Ladugahar, saya melihat bahwa banyak potensi itu, Gus. Masih ada lahan-lahan yang banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal atau secara efektif. Nah, maka pemikiran saya waktu itu karena saya adalah nantinya setelah lulus kuliah, saya punya gelar itu sarjana pertanian. Maka saya harus memilih ke bidang itu sehingga minimal saya harus tahu betul apa yang menjadi kekurangan di petani yang selama ini mereka alami. Karena saya juga harus walaupun dapat teori tapi praktek sehingga bisa menjawab keluhan petani. Ya. Sehingga pilihan itu pertama. Yang kedua, bahwa saya memilih itu karena memang di situ secara bisnisnya masuk. Nah, saya investasi nanti saya dapat keuntungan, maka saya terjun ke dunia itu, ya, dunia pertanian khusus di tanaman hortikultura. Ini Abang, saya agak masuk lebih jauh ke Iya. Abang dengan seorang yang bergelar anak muda, orang muda yang bergelar sarjana pertanian, kemudian di saat teman-teman lain sibuk mencari pekerjaan di kantoran, tapi Abang lebih memilih untuk terjun ke dunia pertanian. Ini alasan yang paling mendasarnya apa? Apakah karena sudah terlanjur terjun atau? Nah, itu sebenarnya pola pikir saja yang dibangun sejak dulu, bahwa orang berpikir bahwa ketika seseorang sudah punya gelar ijazah, maka ketika dia masuk kebun, maka orang akan katakan bahwa dia belum punya pekerjaan. Nah, image yang seperti itu yang dibangun secara terus menerus, maka berdampak pada generasi muda. Mereka akan malu nantinya masuk kebun. Tetapi bagi saya bahwa pekerjaan menjadi seorang petani juga bukan pekerjaan kotor, tapi itu pekerjaan mulia. Lihat saja ya, kalau sekarang contoh saja, kalau tanpa petani kita sekarang hidup mau jadi apa? Betul. Ya, orang mau kemana saja yang pertama dia butuh makan. Pagi dia bangun sudah butuh makan. Dan itu ketika omong soal makan, omong soal petani sebenarnya itu. Ya. Kemudian Abang,
sejauh ini apa, jenis tanaman apa saja yang dikembangkan, terus luas lahannya kira-kira berapa itu? Nah, Bisa dijelaskan. untuk luas lahan dan jenis komoditi yang saya usahakan sekarang, memang di awal di tahun 2012 itu masih skala kecil dan jenis komoditinya juga masih satu. Nah, di tahun 2013 itu saya pilihan pertama itu di komoditi tomat, hortikultura khusus di tomat. Nah, setelah itu dia berkembang, saya mulai dengan jenis tanaman cabai, terus juga budidaya tanaman sawi, tanaman buncis. Sempat juga di tahun 2019 itu sudah sampai dengan melon dan semangka. Nah, untuk sekarang komoditi unggulan di kebun itu cabai dan tomat dengan luas lahan itu kisaran sekitar 1,5 hektar. Ya. Itu lahan sendiri atau disewa atau seperti apa? Nah, untuk lahan ini saya masih gunakan lahan milik keluarga. Lahan milik keluarga. Tapi bukan gratis. Artinya ketika kita dapat banyak kita bisa sisakan untuk berikan kepada keluarga. Kebetulan mungkin sementara mereka belum manfaatkan itu. Ya. Terus di Desa Ladogahar ini kan daerah ketinggian dengan potensi pertanian bisa, perkebunan bisa, tapi kenapa abang lebih memilih untuk fokus di budidaya pertanian hortikultura? Kenapa bukan yang lain yang mungkin harganya mungkin lebih jauh, lebih di atas, itu seperti apa ini? Baik, pilihan komoditi tergantung pilihan petani. Ya, dari banyak sekian banyak petani yang ada di Kabupaten Sika, masing-masing punya tentu pilihan komoditi masing-masing. Nah, kebetulan saya pilih komoditi hortikultura. Artinya bahwa dari masing-masing komoditi itu ada kekurangan dan kelebihan. Nah, tidak juga hanya misalnya di hortikultura menguntungkan terus, tidak, tapi ada pilihan komoditi lain di misalnya perkebunan. Nah, kenapa saya lebih memilih ke komoditas hortikultura? Nah, yang pertama, bahwa ini adalah kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh semua manusia. Nah, itu kenapa? Artinya bahwa ketika ini adalah kebutuhan pokok, maka peluangnya luar biasa. Nah, selalu ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perputaran uang, artinya secara bisnis itu dia masuk keluarnya itu cepat. Kalau misalnya saya tanam cabai dalam waktu 3 bulan saya sudah bisa mendapatkan hasil. Tanam tomat dalam jangka waktu 2 bulan saya sudah bisa mendapatkan hasil. Nah, itu. Sehingga saya lebih memilih ke komoditi hortikultura. Abang bisa ini sedikit ceritakan sedikit mengenai kendala-kendalanya selama ini, khususnya dalam budidaya horti jenis cabai dengan tomat ini, kendala yang dialami selama ini seperti apa ini? Baik, tentu bahwa ketika kita berbicara soal komoditi hortikultura, tanaman hortikultura, mau itu cabai, mau itu tomat, mau bawang, semua yang namanya hortikultura itu pastinya bahwa tidak lari dari hama dan penyakit. Nah, itu jelas. Nah, semua jenis. Tapi bagaimana teknis budidaya yang baik dan benar, maka kita tidak bisa menghilangkan itu, tetapi kita hanya bisa mengendalikan itu. Itu terkait dengan tantangan. Tantangan yang berikut juga, untuk selama ini kita masih, kalau saya sendiri lebih cenderung tanamnya di musim hujan. Musim hujan, karena peluang secara bisnis harga mahal di musim hujan. Ya. Maka kita masih kita masih tergantung pada curah hujan dan juga iklim. Nah, kalau memang di tempat-tempat lain atau di lokasi yang lebih maju, daerah yang lebih maju, tentunya orang sudah pakai greenhouse. Tapi kita masih dengan sistem yang tanam tanpa itu. Maka kendala-kendala kita seperti itu. Maka kadang harus hujan, kadang angin. Kita masih mengikuti itu saja. Ya. Artinya iklim itu yang menjadi kendala terberat lah. Ya. Kalau soal hama tadi ini menarik, Abang. Kalau soal hama ini mungkin bisa diceritakan sedikit, dijelaskan sedikit cara untuk mengatasi hama, terus kemudian dengan persoalan-persoalan lain yang selama ini dihadapi, caranya seperti apa ini? Pemilihan bibit juga. Baik. Ya, kalau terkait dengan serangan OPT, organisme pengganggu tanaman, yang pertama kita berbicara soal hama. Karena ada hama dan penyakit. Hama itu organisme pengganggu tanaman yang dapat dilihat dengan mata. Sebenarnya itu banyak, hama ini banyak. Tetapi kita sebagai petani budidaya tanaman hortikultura, maka ada dua pilihan. Ada dua pilihan untuk tindakan pengendalian. Yang pertama secara preventif, yang kedua secara
kuratif. Nah, preventif artinya sebelum serang, kuratif setelah serang. Nah, untuk sampai dengan saat ini saya lebih memilih ke tindakan pengendalian secara preventif. Nah, contoh yang pertama preventif itu kan termasuk pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan itu juga kita harus melakukan pengolahan lahan yang baik dan benar sehingga mengurangi hama yang ada di dalam tanah. Contohnya itu uret, orong-orong, ulat tanah. Nah, ketika lakukan pengolahan tanah secara baik dan benar maka bisa mengurangi serangan hama itu. Nah, itu. Yang kedua juga modifikasi iklim, misalnya penggunaan busa. Nah, itu juga bagian daripada tindakan pengendalian secara preventif. Nah, ketika tanah ditutupi dengan mulsa, jelas yang pertama kelembapan tanah akan terjaga. Ya, terus mengurangi juga perkembangan hama penyakit nanti yang ada di dalam tanah. Terus terkait dengan yang berikut juga dilakukan misalnya di pembibitan, lakukan atau penanganan pembibitan secara baik dan benar akan menghasilkan bibit yang baik, sehingga bibit yang baik itu bisa kita tanam di lokasi yang sudah kita siapkan. Tanah tadi yang kita pengolahan tanah secara betul, dan juga untuk itu saya sampai dengan saat ini masih budidayanya itu secara semi organik, artinya saya masih menggunakan pupuk kimia dan pupuk organik. Saya tidak bisa lari dari itu untuk sementara. Ya. Abang mungkin bisa ada tidak trik-trik khusus untuk merawat atau apa, misalkan tomat ini misalkan kita katakanlah tomat kemudian terserang hama, terus tidak mungkin buahnya mungkin agak kecil, sedangkan petani ini kan terus ke konsumen ini kan mereka pengen buah yang segar, buah yang besar. Ini mungkin ada tidak trik-trik seperti itu yang bisa dijelaskan kepada sahabat Produspedia? Jadi terkait dengan itu, yang pertama memang ketika kita saya sebagai petani, tujuan saya adalah bisnis, bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Artinya bahwa yang saya hasilkan harus sesuai dengan permintaan konsumen. Maka untuk pasaran di Sika ini khusus misalnya tomat, untuk sampai dengan saat ini petani lebih memilih jenis varietasnya itu Servo. Karena yang pertama dia ukuran buahnya sedang, daging buahnya tebal, terus daya simpannya juga lama. Nah, warnanya itu merah mengkilat. Nah, itu yang lebih disuka itu. Nah, tetapi pada misalnya saja kan dalam teknis budidaya yang terpenting adalah bagaimana kita berpikir tentang tindakan pengendalian secara preventif tadi. Ya, seperti saya sampaikan di awal, dan juga bagaimana kita menjaga nutrisi, asupan nutrisi yang kita berikan kepada tanaman. Nah, itu yang menjadi penting. Nah, kita harus tahu unsur hara mana yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman, unsur hara mana yang dalam jumlah sedang dibutuhkan oleh tanaman, dan juga unsur hara mana yang sedikit dibutuhkan oleh tanaman. Mungkin bisa dibocorkan sedikit ini terkait unsur-unsur hara ini sedikit saja. Baik, untuk sebenarnya semua petani sudah tahu sih sebenarnya. Hanya untuk kesempatan ini saya bisa menyampaikan ulang lagi hal-hal seperti itu. Nah, kita ada kenal itu yang namanya unsur hara makro. Unsur hara yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman itu unsur hara N, P, dan K. Nah, untuk unsur hara makro sekunder yang dibutuhkan oleh tanaman tapi dalam jumlah sedang itu adalah magnesium, kalsium, dan sulfur. Sedangkan unsur hara mikro itu unsur hara yang paling sedikit dibutuhkan oleh tanaman itu adalah boron, tembaga, mangan, seng, dan lain-lain. Ya. Jadi penjelasan abang ini berlaku untuk cabai dengan tomat juga berlaku seperti itu. Nah, sebenarnya untuk unsur hara ini berlaku untuk semua jenis tanaman. Tanaman itu dia menyerap unsur hara yang saya sebutkan tadi. Makro sekunder, dan mikro. Itu semua jenis tanaman dia akan konsumsi itu. Hanya bagaimana kita ketika saya memilih untuk misalnya tanaman yang saya panen buah, bagaimana saya harus berpikir tentang kualitas buahnya bagus. Bagaimana tanaman yang saya harus panen daunnya saja, maka unsur hara mana yang saya harus berikan. Karena masing-masing unsur hara punya punya manfaat masing-masing. Ya. Itu. Terus kemudian kita masuk ke soal pasar. Ya. Nah, soal pasar ini abang melihat bagaimana nih pasar horti di Kabupaten Sika sendiri. Terus kemudian mungkin hasil tanaman horti abang ini selain di Kabupaten Sika mungkin dipasarkan kemana saja? Saya lihat bahwa untuk peluang pasar horti di Kabupaten Sika masih terbuka. Nah, terbukti bahwa di waktu-waktu tertentu memang produksi dalam kabupaten banyak, tambah lagi produksi dari luar, tapi masih diterima oleh pasar. Nah, kita sebenarnya Sika ini sudah menjadi pasar sentral. Nah, karena
kita masuk ke pasar Sika, pasar Alok Sika. Dari pasar Alok dia akan bergerak ke Larantuka, dia akan bergerak ke Lembata, dia akan bergerak ke Alor. Dan bahkan di waktu-waktu tertentu itu dia bisa bergerak ke Kupang, dia bisa bergerak ke Makassar. Nah, sampai dengan saat ini dia masih terbuka bagus untuk tanaman hortikultura. Hanya itu tadi, dia di musim-musim tertentu, tidak di sepanjang tahun atau tidak di sepanjang bulan dia harga sama. Harga bervariatif tergantung produksi, baik produksi di sini maupun produksi dari luar. Ya. Terus ini begini abang, katanya abang ini mampu merubah sedikit pola pertanian petani di Desa Ladoga, khususnya dari yang sebelumnya mereka masih menggunakan pola-pola tradisional, dan sekarang mereka sudah mulai berubah dengan pola-pola seperti misalkan penggunaan mulsa yang sebelumnya mereka sama sekali tidak tahu soal itu. Ini mungkin caranya abang ini seperti apa ini mereka? Ini ke mereka ini. Itu yang pertama, bahwa saya harus buktikan dulu. Iya. Itu salah satu cara tadi untuk meyakinkan orang lain. Nah, petani kita sekarang itu kan petani yang melihat baru dia percaya. Dia percaya. Memang kendala di awal ketika kita hanya mengajak orang tanpa pembuktian, susah untuk orang mengikuti. Nah, tetapi ketika saya sudah mulai usaha itu, dan ya mungkin menurut mereka sudah ada perbedaan hasil di antara saya dan mereka. Maka minat mereka untuk mengikuti apa yang saya buat sudah ada di situ. Nah, oleh karena itu ketika mereka ada petani-petani tertentu, mereka saya datang ke kebun, wawancara ataupun mungkin di pinggir jalan ketika kami bertemu. Nah, sekedar untuk melihat dan juga sekedar untuk mengadopsi apa yang saya sudah buat. Nah, itu. Memang saya lihat perubahan itu yang pertama, bahwa dulu itu misalnya pengolahan tanah, orang pengolahan tanah itu asal-asalan saja, tapi mengharapkan sesuatu hasil yang luar biasa. Nah, ketika kita masuk, kita harus motivasi mereka, berikan kepada mereka tentang hal-hal bagaimana bertani yang baik dari segi pengolahan tanah saja. Setelah pengolahan tanah harus lakukan pemupukan dasar. Yang berikut harus pembentukan bedeng. Dulu juga bedeng hampir orang tidak mau bentuk. Karena banyak pemahaman di petani, mereka bilang ini kalau bedeng, jarak antar bedeng atau gotnya itu terlalu lebar juga, itu rugi bagi saya. Kan di situ kan saya masih sisipkan tanaman-tanaman. Nah, tetapi saya menyampaikan kepada mereka bahwa Anda tidak boleh berpikir tentang berapa jumlah populasi yang saya tanam, tetapi lebih berpikir berapa jumlah produksi yang saya akan panen. Nah, jangan berpikir saya tanam 5.000 pohon, tapi kalau tanam 5.000 pohon dengan orang yang tanam 2.000 pohon yang hasil lebih bagus, kenapa kau tidak mau ikut itu? Nah, itu yang kami sampaikan kepada petani-petani itu. Terus yang berikut juga, sekarang saat ini betul, orang sudah banyak menggunakan mulsa. Dari sebelumnya tidak sama sekali. Nah, itu. Terus penggunaan pupuk. Dulu orang lebih dominan di pupuk-pupuk tertentu. Tapi sekarang ketika mereka mengetahui bahwa ini dibutuhkan oleh tanaman dan menjumlah banyak, yang ini walaupun sedikit tapi dibutuhkan, maka mereka juga akan lakukan pemupukan seperti itu. Ya. Nah, artinya sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Pola tradisional. Sudah menuju ke pertanian lebih bagus lah, lebih baik lah. Ya. Nah, terus kemudian ada lagi yang katanya ada beberapa orang muda yang sudah mulai ikut terjun ke dunia pertanian, dan itu istilahnya berkat mereka, karena mereka melihat Abang Erik ini sudah berhasil dengan usaha tanaman, kemudian mereka juga mengikuti. Ini kira-kira seperti apa? Mereka datang sendiri atau diajak atau seperti apa? Saya ada yang saya ajak, ada yang saya tidak ajak. Yang saya ajak itu saya melihat bahwa mereka ini punya kemampuan, potensi, semangat kerjanya ada, ketekunannya ada. Untuk orang muda. Khusus orang muda. Nah, di situ saya mengajak mereka. Nah, ada 2 orang muda yang sekarang masih duduk di bangku SMA, kelas 3 sekarang. Ada satu yang saya ajak sejak dia masih SMP. Tapi semangat kerjanya luar biasa. Syukur sampai dengan bisa beli, ya minimal bisa beli motor untuk ke sekolah, bisa membantu penghasilan orang tua. Sampai sekarang dia masih bekerja di kebun. Ya, ada 2 orang itu. Terus yang lain lagi, yang anak muda yang lain, selama ini mereka lebih cenderung memilih ada yang sudah merantau, ada yang lebih memilih ikut untuk bagaimana bertani khusus di tanaman hortikultura. Dari pilihan mereka itu ada yang tanam tomat, ada yang tanam cabai sekarang. Berarti
dari awalnya yang mereka ikut-ikut abang dulu, terus kemudian mereka akhir-akhir ini mereka sudah melihat Ya, buka dan lahan sendiri. saya bukan hanya sekedar mengajak, tetapi ketika saya mengajak, saya akan mendampingi. Oh Nah, iya itu iya. saya akan terus mendampingi mereka. Dan itu saya akan dampingi dari pengolahan tanah, pembibitan, pemupukan, pengendalian penyakit, bahkan sampai dengan panen, pasca panen lari ke pasar, saya kadang saya bantu mereka. Terus apa terkait kiat-kiat bisnis usaha pertanian ini kan sudah dijelaskan di awal tadi bahwa Ya. tidak lari dengan yang namanya bisnis. Ya, ya. Ini kiat-kiat bisnisnya seperti apa ini? Sebenarnya itu yang kalau di pertanian itu butuh kerja keras dan ketekunan. Nah, itu yang Kerja keras utama. dan ketekunan. Kerja Itu yang keras dan pertama. ketekunan. Kuncinya itu. Kuncinya kata itu lah, kerja keras dan ketekunan. Maka ketika dengan kerja keras dan ketekunan, Anda akan tahu bahwa rahasia apa yang ada di tanaman hortikultura itu. Nah, semua pekerjaan itu memang sedikitnya pasti ada ada hal-hal yang akan kita temukan di situ. Tapi ketika Anda tidak kerja keras, Anda tidak tekun, maka Anda tidak akan mendapatkan itu. Ya. Katanya abang ini PPL swadaya. Ya. Karena dinilai berhasil mengembangkan Iya. tanaman hortikultura, Hortikultura. terus kemudian merubah pola pertanian tadi, terus kemudian mampu mengajak anak-anak muda, terus kemudian abang dipilih menjadi PPL swadaya. Ini kira-kira bisa diceritakan? Jadi baik saya diangkat atau dipilih lah, Iya, iya, iya. ditentukan. Kalau diangkat itu PNS lah, itu Iya, diangkat. iya. Kalau saya lebih dipilih untuk dipilih. untuk menjadi penyuluh swadaya. Itu sekitar tahun 2017. Itu juga karena saya bekerja. Penyuluh swadaya itu adalah petani contoh sebenarnya. Nah, pilihan petani-petani yang sudah bekerja diangkat untuk menjadi penyuluh swadaya. Bisa dikatakan pertanian sudah sukses, bisa seperti itu. Iya, bisa dikatakan sedikitnya bisa begitu. Iya. Nah, karena intinya bahwa petani yang sudah bekerja sehingga dia akan menjadi contoh kepada orang yang petani yang ada di desanya. Iya. Nah, petani yang akan didamping atau dipimpin itu dia bisa menjadi contoh lah di situ. Ya. Terus kemudian tahun 2018 itu abang mewakili Kabupaten Sika untuk ke Purwakarta untuk ikut Expo Panamera. Ya. Ini ceritanya bagaimana nih sampai dengan bisa mewakili Kabupaten Sika? Itu sebenarnya semua juga bermula dari ketika saya sebagai petani. Nah, kenapa saya dipilih? Yang pertama saya petani horti, pilihan saya di waktu itu tanaman tomat dan tanaman cabai dan tanaman lain, tetapi saya menggunakan varietasnya Panamera. Nah, waktu itu diseleksi untuk di Kabupaten Sika, maka terpilihlah saya untuk mewakili ke sana. Itu kira-kira waktu itu seleksinya berapa orang? Ya kalau boleh dikatakan hampir semua petani lah yang Hampir semua menggunakan petani. varietas Panamera. Nah, hampir semua petani yang ada di Sika yang menggunakan varietas atau benih dari produksi PT Panamera. PT Panamera. Nah, hanya saya yang dipilih waktu itu untuk kegiatan expo di Purwakarta. Itu di tahun 2018. Itu selama berapa hari di sana? Nah, untuk kegiatan di sana kami memang lamanya itu sebetulnya di dalam perjalanan. Nah, perjalanannya itu sekitar 3 hari, kegiatan di sananya itu 2 hari. 2 hari saja. 2 hari. Ya. Ilmu-ilmu ini yang kemudian pulang lalu terapkan. Iya, ada beberapa ilmu sih yang diperoleh di sana. Yang pertama minimal pengenalan varietas. Nah, di sana itu lokasi expo itu semua jenis varietas dari produksi PT Panamera itu semua dipajangkan di sana dan juga ada kebun contohnya masing-masing, lokasinya masing-masing. Sehingga kita betul-betul disampaikan, diberikan ilmu terkait dengan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing varietas itu. Misalnya cabai saja ada berbagai macam varietas. Ya. Selama tahun 2013 ya, Iya. mengembangkan Iya. selama tahun 2013 berarti sudah sekitar puluhan tahun. Iya, Nah, lumayan. sampai dengan sekarang Iya. mengembangkan tanaman-tanaman hortikultura ini. Kendala-kendala yang dihadapi itu apa itu? Nah, sebenarnya sampai dengan saat ini kami semua petani yang saya rasa bahwa usaha kami itu masih secara modal kami masih mandiri lah. Masih mandiri. Masih mandiri lah. Intervensi dari pihak lain itu Belum untuk ada. Sika sudah sih tapi sedikit kecil, Sedikit. belum terlalu nampak. Hal ini kan terbukti bahwa sampai dengan saat ini kan banyak pengolahan lahan yang dilakukan oleh petani masih cangkul toh. Iya. Hanya petani-petani tertentu yang menggunakan traktor. Artinya bahwa intervensi dari pihak lain ketiga ya, itu pihak belum ketiga itu nampak sama sekali. Ada sih, hanya kecil kelihatan. Kalau dari pemerintah, apakah sudah ada Nah, intervensi dari pemerintah? dari pemerintah sebenarnya intervensi itu banyak sih sebenarnya intervensi.
Tapi program pemerintah pada umumnya itu melalui kelompok tani. Nah, ini banyak sehingga dari tahun ke tahun sudah diberikan itu. Hanya persoalannya itu mungkin sampai dengan saat ini ya apa sasaran yang diberikan bantuan itu apakah mereka harusnya dipilih betul. Nah, tidak juga ketika ada usulan masuk dengan serta-merta kita berikan itu, tapi minimal kepada saya berharap kepada orang-orang yang sudah selama ini bergelut di bidang itulah. Misalnya saya dan teman-teman lain yang selama ini kami sudah bergelut di situ. Liriklah kami dan berilah. Ya, minimal perhatian lah. Nah, kalau untuk secara ada fasilitas-fasilitas tertentu lah. Tidak semua juga kami berharap dari pemerintah. Nah, karena sampai dan saat ini juga kami masih mandiri. Jadi misalkan seperti traktor, iya, traktor, kultivator, ataupun sekarang yang masih lagi tren dengan irigasi tetes. Nah, itu kalau bisa untuk kembangkan di sini kan luar biasa. Soal sistem pertanian di lahan 1,2 hektar di lahan milik Abang ini di menggunakan cara apa? Sistem pertanian irigasi tetes kah atau seperti apa ini? Nah, untuk di tahun ini saya sudah mulai mencoba menggunakan sistem itu, sistem drip irigasi tetes. Nah, itu juga modal sendiri. Modal sendiri sejauh ini. Tapi memang kita mau berusaha benar-benar mandiri nih berarti. Benar-benar mandiri. Sejauh ini kan masih seputar orang-orang muda yang ada di desa Ladogahar sendiri. Ada tidak niatan untuk mengajak orang-orang muda, ya kalau untuk kita bilang ukuran kompetisi kan terlalu luas, kecamatan itu dulu lah. Ada tidak niatan untuk mengajak orang-orang muda yang ada di kecamatan Nita untuk terjun ke dunia pertanian? Itu sebenarnya niat yang sesungguhnya. Ketika banyak orang muda sudah mulai terjun ke dunia pertanian menjadi suatu kebanggaan. Dan bukan hanya praktek atau saya bukan hanya bergelut di kebun sendiri, kerja di kebun sendiri, tapi kami juga sering melakukan misalnya kegiatan-kegiatan penyuluhan. Kebetulan saya juga penyuluh swadaya. Nah, itu yang kami berbagi di sesama petani yang ada di Kabupaten Sika. Pernah juga ada 1-2 kali kegiatan di luar kecamatan Nita. Nah, itu di Kabupaten Sika. Itu juga kita bergelut dengan kita berbagi ilmu kepada anak-anak muda, generasi muda. Ya. Kalau dibilang anak muda ini untuk mengajak mereka ke dunia pertanian agak gampang-gampang susah sih sebenarnya. Iya, betul. Karakter orang kita kan seperti yang Abang sampaikan tadi, lihat dulu baru percaya. Ini ada trik-trik khusus tidak untuk meyakinkan mereka, ayo kita jadi petani. Begini. Sekarang ini ketika kita berbicara tentang uang, maka semua orang akan lirik. Nah, saya meyakinkan mereka bahwa cara mengajak mereka dengan berbicara soal uang. Artinya begini, saya mengajak mereka bahwa disinilah juga kita akan mendapatkan sumber keuangan yang lumayan. Bisnis yang menjanjikan. Nah, omong sekarang ini ketika berhadapan anak muda, mereka lebih berpikir bahwa hari ini saya kerja dan hari ini saya dapat uang. Nah, tapi kita motivasi dengan mereka. Sesungguhnya di Horti juga Anda akan bisa seperti itu. Dan bahkan mungkin ya lebih baik dari yang sudah selama ini mereka bekerja. Abang, yang terakhir ini Abang, mungkin Abang ingin ada penyampaian atau ajakan kepada orang muda, bukan hanya di desa Ladogahar, bukan hanya di kecamatan ini, tapi semua orang muda yang ada di Kabupaten Sika untuk ayolah mari kita bertani. Karena buktinya sudah banyak petani-petani muda yang kemudian sukses seperti Abang Erik Paji, terus kemudian ada beberapa orang-orang muda ini. Mungkin apa yang mau disampaikan kepada orang-orang muda ini untuk Kabupaten Sika sendiri? Saya mau sampaikan begini kepada orang muda, jangan malulah jadi petani. Ya, karena kalau saya tanpa petani kita bukan apa-apa, maka Anda jangan malu jadi petani. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya jangan menganggap bahwa petani itu ada pekerjaan kotor. Nah, yang ketiga bahwa ketika kita masuk kebun dan pilihan menjadi petani, di situ juga kita bisa mendapatkan penghasilan. Itu saja. Itu yang saya sampaikan kepada generasi muda. Jangan malu lah jadi petani. Jangan malu untuk jadi petani. Oke. Ini Abang ini luar biasa sekali, ini sangat menginspirasi sekali orang-orang muda Kabupaten Sika, dan saya harap teman-teman muda dengan diskusi saya bersama Abang Erik, salah satu petani hortikultura yang terbilang sukses lah untuk di Kabupaten Sika. Mungkin dengan diskusi ini bisa mengubah pikiran teman-teman muda untuk terjun ke dunia pertanian terus. Kemudian jika teman-teman ingin diskusi lebih banyak, bertanya-tanya lebih banyak, bisa chat di kolom komentar di channel YouTube ini untuk berbagi informasi atau berdiskusi dengan Abang Erik. Oke, saya
dengan demikian, dengan berakhirnya acara ini, kita berharap saya dengan Abang Erik Iya. berharap bahwa semakin banyak, semoga ada Erik Paji yang lain yang ikut mengembangkan pertanian. Oke, baik, itu saja. Saya Kakak Abed bersama Erik Abang Paji. Erik Paji mengucapkan salam kepada semua petani dan semua orang-orang muda Kabupaten Sika. Terima kasih.